Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Hajah Surya Bintarti dan yang saya sangat banggakan teman-teman sekalian. Ini kami dari kelompok 2 bab 5 dan bab 6. Perkenalkan, nama saya Krisna Almeida Ramadan dan selanjutnya Mustaqim. Di sini kami ingin mempresentasikan bab 5 yaitu model dan teori perubahan L sampai dengan N, bab 6 bentuk strategi perubahan. Ya, di sini langsung aja ada model perubahan Passmore 1994. Persiapan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan mengapa perubahan itu dilakukan. Langkah pertama dalam memahami perlunya perubahan merupakan studi benchmarking dengan mengumpulkan sejumlah orang dan pengetahuan untuk mengatur di mana sebenarnya organisasi berdiri. Yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan. Analisis dilakukan untuk menentukan tujuan perubahan dan pengukuran spesifik untuk menaksir perubahan yang harus dilakukan. Yang ketiga, mendesain subunit baru. Pada tahap ini hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas subunit dan meningkatkan integrasi secara sistematik. Yang keempat, mendesain proyek. Dalam tahap ini memerlukan partisipasi anggota tim proyek, kelompok pendukung, pelanggan, dan pihak lain yang terkait. Dan selanjutnya ada lanjutan model perubahan Passmore 1994. Ada mendesain sistem kerja. Pada tahap ini dimulai dengan menyempurnakan tugas atau proses baru dengan identifikasi teknologi baru yang tepat guna dengan mengukur dan memonitor kinerja, merespon umpan balik, serta integrasi sistem kerja. Mendesain sistem pendukung. Pada tahap ini perlu menawarkan keuntungan skala ekonomis atau menyederhanakan kontrak karena desain sistem pendukung memiliki sifat sentral. Mendukung mekanisme integratif. Mendukung mekanisme integratif perlu dilakukan dalam desain organisasi. Implementasi perubahan. Pada tahap ini perlu mengklarifikasi siapa yang mengajarkan apa dan kapan serta membantu orang bertindak fleksibilitas. Model accounting dan turnaround. Model ini diperkenalkan oleh Harlan D. Platts pada 1998. Yang sangat kental dengan akuntansi dan hukum. Platt membedakan strategi perubahan ke dalam 3 kelompok, yaitu transformating corporate, yang kedua turnaround, 3 manajemen krisis. Ketiga strategi tersebut dijalankan menurut kondisi yang berbeda pada keadaan perusahaan yang sedang menurun. Platt juga membedakan strategi turnaround dengan operating turnaround. Strategi turnaround dilakukan untuk mengubah strategi meningkatkan daya saing atau memasuki pasar baru, sedangkan operating turnaround berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan, penurunan biaya, dan penghargaan harta. Teori motivasi. Beckhart dan Harris dalam Casali 2006 merumuskan teori-teori motivasi untuk berubah. Perubahan akan terjadi bila ada sejumlah syarat, yaitu 1. Manfaat biaya. Dalam pemahaman ini, manfaat yang diperoleh haruslah lebih besar daripada yang perubahan. Yang kedua, ketidakpastian, bahwa adanya ketidakpastian yang menonjol terhadap keadaan. Yang ketiga, persepsi hari esok. Manusia dalam organisasi
haruslah melihat hari esok dipersepsikan lebih baik. Keempat, cara yang praktis. Melihat bahwa ada cara praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi orang. Sekian, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk melanjutkan tentang materi manajemen perubahan, yaitu di bab 5 dan 6 yang tadi telah disampaikan oleh saudara Resna. Itu di sini adalah ada bentuk strategi perubahan operasional dan strategi sendiri. Di sini ada perubahan operasional, perubahan kecil yang bersifat parsial dan umumnya tidak menimbulkan dampak yang luar biasa bagi divisi-divisi atau unit lainnya dalam perusahaan. Misalnya perubahan kemasan produk, cara promosi dan lain-lain. Adapun perubahan strategis, sedangkan perubahan strategis adalah perubahan yang berdampak luas dan memerlukan koordinasi dan dukungan dari unit-unit terkait atau bahkan seluruh komponen-komponen perusahaan. Macam-macam perubahan strategi sendiri antara lain yaitu perubahan budaya dan nilai dasar perusahaan, perubahan arah atau fokus bisnis, perubahan cara kerja untuk efisiensi dan peningkatan hasil. Nah, di sini juga ada perubahan radikal dan instrumental. Perubahan radikal sendiri yaitu cenderung mengubah referensi, arah, dan kebijakan organisasi. Biasanya perubahan ini mentransformasikan seluruh bagian institusi. Perubahan ini melibatkan lahirnya suatu terobosan berupa struktur yang benar-benar baru dengan proses bisnis yang berbeda. Perubahan instrumental yaitu di sini perubahan secara kontinu dilakukan suatu organisasi untuk memelihara keseimbangan umum organisasi. Biasanya dilakukan terbatas dalam satu bagian organisasi, yaitu dampaknya dirasakan sendiri bagian itu. Nah, kalau perubahan kasat mata dan mosaik di sini yaitu perubahan kasat mata, suatu seperti perubahan-perubahan yang terjadi secara kontras bersifat lokal dan dapat dilaporkan oleh wartawan dari suatu kejadian dapat kita kategorikan sebagai perubahan kasat mata. Nah, di sini perubahan mosaik sendiri seringkali untuk melihat perubahan ini Anda memerlukan pihak ketiga yang bertindak untuk mengumpulkan mosaik yang terpisah-pisah dan melakukan analisis terhadap kecenderungan yang terjadi di tempat-tempat yang saling terpisah satu sama lain dengan rentang waktu yang berjauhan. Ini disebut dengan perubahan mosaik. Nah, di sini ada pembaruan perusahaan. Menurut Plat 1998 membedakan perusahaan strategis suatu perusahaan ke dalam 3 kategori, yaitu di mana di sini transformasi manajemen biasanya dilakukan perusahaan yang sehat, yaitu perusahaan yang menghadap adanya signal yang kurang menguntungkan. Manajemen turnaround biasanya dilakukan jika perusahaan menghadapi masalah yang pelik dan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas. Manajemen krisis, hal ini dilakukan apabila perusahaan memasuki masa krisis, yaitu di mana saat perusahaan mulai kehabisan dana energi dengan indikator yang dapat dilihat pada keadaan fisik, SDM, konflik, demo karyawan, dan bagian keuangan perusahaan sendiri. Sering terjadi di mana ya, manajemen krisis ini sering terjadi oleh beberapa suatu perusahaan, bukan tentang beberapa perusahaan. Misalnya kita sering melihat tentang bagaimana konflik dalam perusahaan tersebut, misalnya karena gaji karyawan lalu di demo, bagian keuangannya karena memang menipis dan digantungkan seperti gaji karyawan tersebut yang menyebabkan suatu demo terhadap perusahaan tersebut. Nah, di sini ada kombinasi strategi. Ada saatnya perusahaan tidak harus memilih salah satu dari ketiga strategi di atas yang telah dijabarkan tadi. Dalam beberapa hal perusahaan dapat mengkombinasikan ketiga strategi itu sehingga dapat saling melengkapi agar dapat membantu menentukan langkah yang lebih sempurna atau perusahaan. Plat 2001 dalam Principles of Corporate Renewal mengajukan langkah-langkah yang dapat digunakan memilih keputusan eksekutif. Nah, di sini ada perubahan antisipatif, reaktif, dan krisis. Beck and Gregerson membagi strategi perubahan dalam 3 kategori, yaitu perubahan antisipatif atau anticipatory change. Perubahan sebelumnya segala sesuatu yang terjadi yang bisa digunakan oleh pemimpin pasar untuk mendikte dan menguasai pasar.
Perubahan reaktif change, perubahan yang paling sering digunakan perusahaan sebagai reaksi atas setiap kejadian dan merespon setiap hal-hal yang baru terjadi. Perubahan krisis change, perubahan krisis di mana suatu yang rutin menjadi kacau, tidak ada ketentuan dan koordinasi. Orang yang jernih dan berani tampil mengambil kesempatan memimpin dan mengembalikan krisis pada keteraturan. Perubahan dalam krisis membutuhkan biaya besar dan energi yang sangat besar. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami.